Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan selamat bergabung kepada calon taruna dan calon taruni pada kegiatan Latsardik Latihan Dasar Disiplin dan Ketarunaan MTS 1 Palabuhan Ratu tahun 2020. Meskipun kali ini kalian melaksanakan Latsardik dengan kondisi yang berbeda, yaitu melalui daring, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari kegiatan Latsardik ini ya. Baik, hari ini hari kelima, Ibu akan memberikan materi tentang pendidikan karakter. Apa itu pendidikan karakter? Untuk lebih jelasnya, mari kita mulai masuk ke slide berikutnya. Apa itu pendidikan karakter? Penjelasannya sudah diatur dalam Perpres atau Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa pendidikan karakter adalah gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi 4 dimensi, melibatkan publik dan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari gerakan nasional revolusi mental. Apa itu 4 dimensi? Dimensi yang dimaksud adalah dimensi pendidikan karakter. Ada 4 dimensi. Yang pertama olah hati, yang kedua olah pikir, yang ketiga olah rasa, dan keempat olahraga. Untuk olah hati berkaitan dengan etik atau etika, di mana pada pendidikan karakter peserta didik atau siswa diharapkan menjadi individu yang memiliki kerohanian mendalam, beriman, dan bertakwa. Jadi kedepannya setelah melalui pendidikan karakter, diharapkan kalian akan menjadi taruna dan taruni yang soleh dan solehah. Amin. Yang kedua, olah pikir berkaitan dengan aspek literasi. Apa itu literasi? Literasi ini adalah kebiasaan membaca. Ini yang harus ditekankan karena intinya belajar itu diawali dengan membaca. Kalau orang yang suka membaca, otomatis ilmunya akan semakin banyak. Melalui literasi diharapkan peserta didik atau siswa menjadi individu yang memiliki keunggulan akademis sebagai hasil pembelajaran dan pembelajar sepanjang hayat. Ini juga jadi penekanan, pembelajar sepanjang hayat. Artinya belajar itu tidak dibatasi oleh waktu. Tidak mesti di sekolah, bisa di luar sekolah, tidak mesti saat masih muda, tapi pembelajar sepanjang hidup. Jadi selama kalian hidup, maka selama itulah kalian harus mempunyai semangat untuk belajar. Yang ketiga, olah rasa berkaitan dengan estetika. Estetika atau keindahan diharapkan dengan memiliki rasa estetika yang tinggi, peserta didik atau siswa menjadi individu yang memiliki integritas moral, rasa berkesenian, dan berkebudayaan. Jadi tidak hanya soleh-soleha dan tidak hanya pintar, tapi juga mempunyai rasa berkebudayaan, mempunyai rasa nilai seni yang tinggi. Kemudian yang keempat, olahraga. Olahraga ini berkaitan dengan kinestetik atau gerak. Diharapkan peserta didik menjadi individu yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara. Jadi istilahnya jangan sampai peserta didik itu seperti anak zaman sekarang yang ada istilah mager, malas gerak ya. Itu tidak bagus, tidak sesuai dengan dimensi pendidikan karakter. Karena peserta didik yang selalu bergerak aktif itu akan menjadi
seorang individu yang sehat. Kalau individunya sehat, maka dia bisa akan berkarya dan bisa menghasilkan sesuatu bagi diri sendiri, bagi keluarga, apalagi bagi bangsa dan negara. Kita kembali lagi ke pengertian pendidikan karakter. Baru saja dibahas mengenai 4 dimensi pendidikan karakter. Kemudian dilanjutkan ada kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kerjasama di sini maksudnya adalah kerjasama antara sekolah, masyarakat, dengan keluarga. Disebut sebagai tripusat pendidikan, di mana sekolah menjadi sentral atau utama dan lingkungan, masyarakat, dan keluarga dijadikan juga sebagai sumber-sumber belajar. Bagaimana bentuk integrasi atau keterpaduan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat? Contoh salah satunya adalah di sekolah ada peraturan yang tidak memperbolehkan siswa untuk merokok. Begitu pula di keluarga dan di masyarakat. Harusnya keluarga dan sekolah mempunyai komitmen yang sama dalam memberikan peraturan kepada anaknya selama menjadi siswa tidak boleh merokok. Jadi antara sekolah dengan keluarga matching. Jangan di sekolah kita memberikan aturan siswa tidak boleh merokok, sementara di keluarganya membebaskan siswa untuk merokok. Hal inilah yang menyebabkan pendidikan karakter akhirnya gagal karena adanya ketidakmatchingan atau tidak integrasi antara sekolah dengan keluarga. Contoh lain, sekolah dengan masyarakat misalnya. Di sekolah, siswa dilarang untuk meminum minuman keras. Sementara di masyarakat masih banyak warung-warung atau masih banyak orang yang menjual minuman keras dengan bebas. Bahkan mereka bebas menjual minuman keras kepada siswa atau kepada anak yang notabene masih dalam umur usia sekolah. Ini juga sama seperti tadi. Jadi tidak ada matching, tidak ada integrasi antara sekolah dengan masyarakat. Nah, ini harus diperbaiki supaya sekolah, keluarga, dan masyarakat mempunyai tujuan yang sama untuk mencerdaskan bangsa melalui pendidikan karakter. Jadi, sekolah, masyarakat, dan keluarga adalah ekosistem pendidikan yang harus bersinergi atau mempunyai tujuan yang sama. Kita masuk ke poin penting selanjutnya, yaitu tentang apa pentingnya penguatan pendidikan karakter. Yang pertama yaitu membangun sumber daya manusia yang merupakan penentu kemajuan bangsa. Sumber daya manusia yang mana yang akan menentukan kemajuan bangsa? Yaitu adalah kalian, generasi muda, generasi penerus bangsa. Karena ada pepatah yang mengatakan, jika Anda ingin menghancurkan suatu bangsa, maka rusaklah generasi mudanya. Begitu pula sebaliknya, jika suatu bangsa ingin maju, maka bangunlah sumber daya manusianya. Kalianlah yang akan menentukan nanti negara ini akan dibawa kemana. 10-20 tahun yang akan datang, kalian yang saat ini masih sebagai pelajar, maka nanti kalianlah yang nantinya akan menjadi pejabat, akan menjadi pengusaha, akan menjadi guru.
dan kalian jugalah yang akan menentukan bangsa ini akan maju atau justru akan mundur. Yang kedua yaitu mempersiapkan generasi emas tahun 2045. Kenapa disebut generasi emas tahun 2045? Karena negara sudah mencoba untuk membangun bangsanya dengan memberikan pendidikan karakter kepada generasi mudanya dengan dibekali kemampuan literasi yang baik dan memiliki kompetensi 4C, yaitu critical thinking atau berpikir kritis. Kemudian yang kedua creativity. Yang ketiga komunikasi atau communication. Dan terakhir collaboration atau kolaborasi. Keempat C ini dan ditambah dengan kemampuan literasi yang baik, diharapkan nanti tahun 2045 kalian yang sekarang ini generasi muda nanti sudah seperti yang dibahas sebelumnya, tahun 2045 kalian sudah siap untuk menjadi pemimpin bangsa yang mempunyai karakter yang baik sehingga bisa membawa kemajuan terhadap negara ini. Yang ketiga, pentingnya penerapan pendidikan karakter ini untuk membekali siswa menghadapi kondisi degradasi atau penurunan moral, etika, dan budi pekerti yang saat ini sedang marak-maraknya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengapa harus penguatan pendidikan karakter. Kenapa tidak hal lain yang dikuatkan? Dalam penguatan pendidikan karakter terdapat kata kunci yaitu karakter. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Penguatan pendidikan karakter sangat relevan atau sangat penting untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda di negeri ini. Krisis moral apa sih yang sedang dihadapi oleh negara kita? Yang pertama adalah penyalahgunaan obat-obat terlarang. Saat ini penggunaan obat terlarang sudah banyak digunakan oleh berbagai kalangan. Bahkan orang-orang yang dianggap sebagai figur publik, contoh untuk publik misalkan artis, justru mereka banyak sekali yang terjerat dengan kasus narkoba. Tidak hanya orang-orang yang public figure, tapi bahkan orang tua ada yang menggunakan obat terlarang, anak muda, bahkan anak-anak juga ada yang menggunakan obat terlarang. Seperti di poster di bawah, obat terlarang atau narkoba, monyet aja nggak mau. Tapi kok aneh, ini orang-orang waras kok malah menggunakan narkoba. Menurut kalian, kalau lihat poster tersebut, menurut kalian bagaimana? Ya, silakan kalian simpulkan sendiri. Berarti orang yang menggunakan obat terlarang bahkan tidak lebih pintar dari monyet ya. Oke, kita tinggalkan pembahasan tentang narkoba. Yang kedua, krisis yang dialami oleh negara kita yaitu meningkatnya pergaulan bebas. Ini tidak lepas dari mudahnya sekarang setiap kalangan mengakses internet, karena banyak sekali konten-konten yang menjurus ke arah pergaulan bebas. Generasi muda yang jelas-jelas mempunyai rasa keingintahuan yang tinggi
ketika melihat sesuatu yang baru, maka dia akan mencoba untuk melakukan hal tersebut atau mengikuti hal tersebut tanpa memikirkan efeknya, memikirkan akibatnya. Lain hal kalau misalkan generasi muda tersebut sudah dibekali dengan pendidikan karakter yang kuat, di antaranya olah yang tadi yang pertama, apa tadi dimensi yang pertama? Olah hati. Jika peserta didik sudah bisa olah hati, maka dia akan bisa membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. Karena peserta didik yang sudah bisa olah hati, dia akan menjadi peserta didik yang bertakwa, takut akan dosa, takut akan berbuat perbuatan yang tidak baik. Lanjut, yang ketiga, krisis yang dihadapi oleh negara kita yaitu maraknya angka kekerasan terhadap anak dan remaja. Hal ini salah satunya dipengaruhi juga oleh video-video atau film-film yang tidak mendidik. Jadi banyak tayangan-tayangan yang memperlihatkan kekerasan terhadap anak-anak dan remaja. Akhirnya diikuti oleh peserta didik, sehingga maraklah di mana-mana tawuran, kemudian kekerasan terhadap temannya atau terhadap siswa sekolah lain. Kemudian yang keempat adalah kejahatan antar teman atau yang saat ini tren dengan kata bullying, di mana bullying ini biasanya terjadi di antara teman, bisa berupa fisik atau juga bisa berupa ucapan yang menyakitkan atau bahkan bisa hanya berupa perkataan atau perasaan tidak enak saja. Tapi untuk beberapa siswa yang sensitif, hasil dari bullying ini bisa menjadi sangat tertekan dan bahkan bisa menyebabkan siswa atau peserta didik melakukan hal yang tidak diinginkan, misalkan melakukan bunuh diri atau bahkan siswa tersebut melukai siswa yang dianggap sudah melakukan bullying terhadap dirinya. Dan masih banyak masalah sosial lain yang hingga kini belum teratasi secara tuntas. Oke, sampai sini dulu ya materinya. Kita akan sambung materi pada pertemuan berikutnya. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat kalian mengerti. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya yang sudah Ibu upload di Classroom. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.